Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat RPP K13. Komponen RPP K13 itu ada 14. Untuk memudahkan kita dalam membuat RPP, yang pertama kita lakukan adalah membuat format RPP yang berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan belajar, materi pokok, metode dan strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media dan sumber belajar, yang terakhir penilaian. Setelah membuat format RPP tersebut, langsung saja kita masukkan apa yang ingin kita isi, contohnya seperti satuan pendidikan, MTSN Al-Hidayah Banjarmasin, kemudian mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 7 semester ganjil, materi pokok, qalqalah, dan alokasi waktu 2x40 menit, contohnya seperti itu. Kemudian memasukkan kompetensi inti, contohnya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti ini menggunakan kata kerja operasional. Kemudian memasukkan kompetensi dasar, contohnya memahami pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid, dan ada lagi yang lain-lain. Kompetensi dasar ini juga menggunakan kata kerja operasional, contoh lain dapat dilihat di bawah. Kemudian indikator, contohnya menjelaskan ketentuan hukum bacaan qalqalah, menunjukkan contoh hukum bacaan qalqalah, menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam surat-surat pendek pilihan. Contoh lain dapat dilihat di bawah. Cara merumuskan indikator yang baik dan benar, di situ ada 8 indikator. Indikator harus jelas dan mudah dipahami, tidak bermakna ganda, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan mengandung satu tindakan dan lain-lain. Kemudian tujuan pembelajaran, contohnya pertama, setelah guru mempraktikkan bacaan qalqalah, peserta didik dapat melafalkan bacaan qalqalah dengan baik dan benar. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat membedakan qalqalah sugra dan qalqalah kubra dengan tepat. Di dalam tujuan pembelajaran harus terdapat condition, audience, behavior, and degree. Contohnya dapat dilihat di bawah. Kemudian materi pokok. Materi pokok ini boleh saja dicantumkan di dalam RPP ataupun tidak. Kemudian metode dan strategi pembelajaran. Pilihlah metode yang tepat untuk pembelajaran yang berlangsung. Di sana ada 14 macam metode pembelajaran dan ada 5 strategi pembelajaran. Kemudian media dan sumber belajar. Tulislah media, alat dan bahan, dan juga sumber belajar yang digunakan pada saat pembelajaran. Contohnya seperti pada gambar, yaitu ada lembar kerja siswa, lembar penilaian Al-Quran. Alat dan bahan ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan LCD proyektor. Kemudian sumber belajar ada buku PAI, internet, buku referensi, dan tajwid Al-Quran. Contohnya seperti itu. Kemudian langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja ini ada 3. Yang pertama, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Tulislah kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan pada saat pembelajaran secara rinci, begitu dari kegiatan awal membuka acara, kegiatan inti penyampaian materi, hingga kegiatan akhir penutup. Untuk menutup pembelajaran, contohnya pada kegiatan awal dapat dilihat di sini mengucapkan salam dan doa, memeriksa kehadiran, dan lain-lain. Kemudian kegiatan inti harus ada kegiatan mengamati, kegiatan penalaran, kegiatan mempraktekkan, kegiatan menanya, kegiatan membaca, dan lain-lain. Harus rinci disebutkan kegiatannya, dan kegiatan inti ini harus rinci sesuai dengan yang akan kita lakukan ketika pembelajaran berlangsung. Kegiatan akhir yaitu penutup, contohnya refleksi, memberikan motivasi, apresiasi, dan berdoa. Kemudian penilaian, di sini ada contoh penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi kerjasama, keaktifan, partisipasi, dan inisiatif. Setiap aktivitas diberikan nilai 1-4.
Rubrik penilaiannya ada indikator penilaian dan skor apabila belum memperlihatkan kerjasamanya nilai 1, kemudian mulai memperlihatkan nilai 2, mulai berkembang nilai 3, dan mulai memberdayakan nilai 4, dan seterusnya. Kemudian pedoman penskoran nilai yaitu jumlah nilai skor yang diperoleh siswa dikali 100 kemudian dibagi dengan jumlah skor maksimal yang bisa diraih siswa. Untuk penilaian ada 3 macam, yaitu penilaian sikap yang tadi sudah dijelaskan, kemudian penilaian pengetahuan itu berupa soal pilihan ganda atau soal uraian, dan yang terakhir penilaian keterampilan itu penilaian praktek. Itulah cara membuat RPPK 13. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.